Lin Feng, kamu tahu tidak hari ini hari apa? Hari ini ulang tahun ayahku. Ayahku dari awal memang tidak setuju kita berdua pacaran. Hari ini kalau kamu tidak bawa 2 botol minuman mahal, dan beri angpau 10.000 untuk kado, jangan pernah temui aku lagi. Iya, aku mengerti. Paman Anu. Saya ada hal mendesak yang mau dibicarakan. Katakan, Paman, saya sudah kerja di toko ini 5 tahun. Saya tidak pernah sekalipun minta gaji. Hari ini saya benar-benar butuh mendesak. Begini Paman, bisa tidak cairkan 30.000 dulu untuk saya? Tidak ada. Toko ini Setiap bulan setidaknya untung 500 sampai 600.000. pagi ini saja. Pemasukan sudah 100.000 lebih. Tahu apa kau? Uang itu semua disimpan untuk stok barang. Kalau dikasihkan ke kau, bisnis ini mau jalan pakai apa? Tunggu saja dulu. Stok barang. Lin Qian 2 hari ini main game. Langsung top up 50.000. Kenapa giliran saya? Uang 30.000 saja tidak ada. Saya tidak bisa tunggu lagi, Paman. Saya dan Lin Lin mau menikah. Uangnya harus dipakai malam ini juga. Dulu Paman sendiri yang janji ke saya. Katanya saat saya menikah, Paman akan kasih semua uang jerih payah saya selama ini. Kau menikah apa urusannya denganku? Orang tuamu sudah lama mati. Kalau bukan karena aku dulu, yang susah payah merawat dan membesarkanmu, kau keparat pasti sudah mati kelaparan di jalanan. Lagi pula, bukannya aku yang bayar sekolahmu. Kau bisa seperti sekarang ini. Paman, jangan bicara seperti itu. Toko Boguksuan ini dari awal adalah bisnis peninggalan orang tuaku. Hari ini, aku harus dapatkan uang itu. Lin Feng, semua perbuatan kotormu itu. Awalnya aku malas menegurmu, tapi hari ini kau sudah sangat keterlaluan. Aku terpaksa harus angkat bicara. Porselen kekaisaran seharga 50.000 tempo hari. Bisa-bisanya cuma kau jual 5.000. Kau kong kali kong dengan pembeli buat makan komisi. Dan masih tak tahu malu minta uang ke ayahku. Kau bicara omong kosong. Wadah pencuci kuas itu dari awal sudah retak. Itu barang cacat. Aku sudah menjelaskannya dengan jelas pada pelanggan. Bangsat, kau memfitnahku. Dasar anjing pengkhianat. Sialan, mataku sepertinya bisa melihat nilai dari barang antik. Paman, tamparan ini kuterima. Aku tak butuh uang kalian sepeser pun. Tapi aku cuma punya satu syarat. Beberapa peninggalan orang tuaku itu harus kubawa pergi semuanya sebagai kenang-kenangan. Cih, untung saja kau masih punya hati nurani baik. Cepat pungut barang-barang rongsokan itu. Dan enyah dari sini. Jangan pernah perlihatkan mukamu lagi. Dasar pecundang tidak berguna. Memang pantasnya cuma bawa mainan tanah liat. Semoga ini nyata. Ini harus nyata. Ternyata benar, mata dewa ini benar-benar nyata. Menindasku selagi aku muda, merampas harta keluargaku, memfitnahku memakan uang komisi. Dendam ini, aku pasti akan membalasnya 100 kali lipat. Bos, tolong lihatkan barang punyaku ini. Barang ini harganya berapa? Batu tinta glazur merah bercorak emas dari dinasti Qing. Ini barang yang sangat bagus, loh. Kalau ketemu kolektor yang paham barang, harganya bisa lebih dari 50 sampai 60 ribu. Hah, cuma barang kerajinan. Usianya belum tua. Tapi bahannya lumayan lah. Kubayar 8 ribu. Mau jual tidak? 8.000. Aku kira barang rongsokan begini, paling cuma laku beberapa ratus saja. Ku jual. Ini sih namanya benar-benar menipu orang jujur habis-habisan. Selanjutnya, cepat sedikit, jangan lelet. Oh, katak emas. Boleh juga. Barang ini usianya tidak tua, cuma buatan modern. Paling-paling ku terima seharga emas saja, 100.000. Kalau mau jual, taruh di situ, bos. Coba Anda perhatikan lagi baik-baik. Ini warisan dari Kepala Kasim Kabinet Dinasti Ming. Katak emas stempel kebesaran peninggalan zaman itu. Dicetak dari emas murni. Berkaki 3 untuk menarik kekayaan. Khusus digunakan sebagai stempel Kepala Kasim. Dan Anda bilang padaku, cuma seharga 100.000. Anak ini ternyata paham barang. Hebat juga kau. Baru paham sedikit saja sudah berani belagu di tempatku. Hei, bocah, asal kau tahu ya, sekalipun barang ini asli, asalkan aku, Li Chunguo, bilang satu kata saja di luar sana. Barang ini di seluruh kota Jiangcheng tidak ada yang berani menerimanya. Cih, bocah ingusan.
Berani melawanku, habislah kau di tanganku. Bos Lee, batu tinta milik abang tadi. Harganya pasti lebih dari 8.000, kan? Batu tinta berlapis emas dan glasir merah dari dinasti Qing. Barang asli buatan tempat pembakaran kekaisaran. Harga pasarnya paling tidak 30-40 ribu. Coba pikir. Kalau abang tadi tahu, dia sudah ditipu puluhan ribu. Apakah dia akan kembali dan menghancurkan tokomu ini? Anak muda, kita bisa bicarakan baik-baik. 200 ribu, tidak kurang 1 sen pun. Ini uangnya. Bos Lee. Bisnis boleh gagal, tapi hubungan baik tetap jalan. Bocah sialan. Jangan sampai jatuh ke tanganku. Mangkuk keramik biru putih seharga 168.000, malah ditaruh di sini seperti barang rongsokan. Bos Lee. Mangkuk makan itu kelihatannya lumayan bagus. Berapa harganya? Anak muda, matamu tajam juga. Ini barang antik. Keramik biru putih asli dinasti Qing. Keramik biru putih dinasti Qing. Bos, tulisan capnya bengkok dan berantakan. Warna glasirnya kusam. Pewarna birunya mengambang di permukaan. Tekstur keramiknya kasar dan rapuh. Suaranya nyaring kosong saat diketuk. Ini jelas barang tiruan kualitas tinggi. Umurnya paling lama 20 tahun. Aku berani bayar 8.000. Bocah ini rupanya benar-benar ahli. Masih mau menipuku ya? 8.000. Terlalu rendah. 10.000. Paling murah 10.000. Sini balik. Ya sudah, 8.000. Bayar, ambil barangnya, sana pergi. Carikan kotak hadiah yang bagus. Tolong bungkuskan ini. Mana arak maotai yang kusuruh bawa? Angpaonya mana? Barang rongsokan apa yang kamu tenteng itu? Lin, aku sudah siapkan hadiah untuk paman. Lin Feng, kamu sebenarnya masih niat nggak sih? Kamu kan tahu sendiri gimana sifat ayahku. Hari ini paman besar dan paman kedua semuanya ada di sini. Kalau kamu masuk dengan tangan kosong, kamu mau bikin aku jadi bahan tertawaan keluargaku. Aku bawa barang yang lebih bagus untuk paman. Jauh lebih mahal dari arak maotai. Paman pasti suka. Baguslah kalau kamu sadar diri. Lin, ini siapa? Pacarku. Namanya Lin Feng. Salam kenal. Aku manajer Feng Yue Capital, Li Haoran. Aduh, tanganku licin. Pakaian saudara Lin ini merakyat sekali ya. Sekilas kulihat, aku kira kuli bangunan dari mana. Saudara baru selesai ngecor ya, sampai belum sempat mandi, dan langsung naik ke sini bawa-bawa kantong semen. Paman, selamat ulang tahun yang ke-60. Semoga selalu sehat dan semua urusannya lancar. Duduklah. Haoran, kamu bisa datang hari ini. Paman sangat senang. Ayo, kita bersulang. Paman Zhu terlalu sungkan. Ngomong-ngomong, Paman Zhu, karena ini pertemuan pertama kita, aku tidak membawa hadiah yang mahal. Hanya bingkisan kecil untuk Paman, sebagai tanda hormat dariku. Ini giok putih lemak domba Hetian asli, barang antik, kualitas seperti ini, harga pasarnya paling tidak mulai dari 100.000 yuan. Paman Zhu, kata pepatah lama, giok itu merawat pemakainya. Memakai giok ini, sangat bagus untuk kesehatan. Zhu tua, coba kau lihat Haoran ini, orangnya sangat tampan, karirnya juga sukses, apalagi dia sangat dermawan. Kalau dia sampai jadi menantu di keluarga Zhu kita, itu benar-benar berkah dari leluhur kita. Haoran, kamu benar-benar perhatian, paman sangat menyukainya. Benar, kan? Lin dan Haoran kalau berdiri berdampingan, benar-benar pasangan yang serasi, sangat cocok. Lin Feng, temannya Lin saja begitu murah hati. Lalu bagaimana denganmu? Jangan bilang hari ini kau datang dengan tangan kosong, dan cuma mau numpang makan di sini. Xiao Feng, hari ini ayah mertuamu ulang tahun. Apa kau benar-benar datang dengan tangan kosong? Sudah kubilang dari dulu, bocah ini memang payah, malah bengong. Cepat keluarkan hadiahmu. Paman, hadiah yang kuberikan untuk paman adalah mangkuk porselen biru putih motif sulur dari era Ming Yonggel. Porselen pembawa hoki, harga pasarnya 168.000. 168.000, menurutku ini beli di internet, harganya cuma 16,8, sudah gratis ongkir, kan?
Tulisan stempelnya saja miring-miring begini. Lapisan keramiknya terlalu mengkilap. Bagian dasarnya juga kelihatan sengaja dibuat kusam agar terlihat tua. Disebut barang tiruan kualitas tinggi saja tidak pantas. Ini sih cuma pajangan pinggir jalan yang harganya 5 yuan. Lin Feng. Beraninya kamu bawa mangkuk rongsokan untuk menipu calon mertuamu. Apa kamu menganggap Paman Zhu dan seluruh keluarganya bodoh? 168.000. Kamu itu cuma pegawai rendahan yang miskin. Dapat uang dari mana sebanyak itu? Sudah pasti ini barang palsu. Bawa barang pinggir jalan buat sok kaya. Benar-benar memalukan. Lin Feng, aku, Zhu Tian, sudah hidup selama 60 tahun. Belum pernah ada yang berani mempermalukanku di depan umum seperti ini. Kamu bawa barang palsu untuk membodohiku. Apa kau pikir aku ini lelucon? Paman, aku tidak berbohong. Yang berbohong adalah dia. Batu giok palsu ini sudah diputihkan dan diwarnai dengan bahan kimia. Jika dipakai dalam jangka waktu lama, kulit akan melepuh dan bisa merusak hati serta ginjal. Lin Feng, hentikan. Kamu sendiri ketahuan memberi barang palsu, malah berbalik memfitnah orang lain. Di mana urat malumu? KH orang itu punya karir yang sukses. Dia mampu memberikan batu giok seharga 100.000. Sedangkan kamu bahkan tidak punya pekerjaan yang layak. Kalau kamu tidak punya kemampuan, ya sudah, tapi kamu malah iri pada orang yang lebih hebat darimu. Dulu aku benar-benar buta, mau-maunya pacaran sama kamu. Konyol banget. 3 tahun kita sama-sama. Kesempatan buat menjelaskan saja tidak kamu kasih. Tidak ada rasa percaya sedikit pun. Sepertinya, hubungan ini memang harus berakhir. Sampah. Jangan banyak omong kosong. Aku punya teman lama yang ahli barang antik. Namanya Master Yu Tianyi. Dia akan segera tiba. Master Yu adalah wakil ketua asosiasi barang antik Dongcheng. Barang berharga yang pernah beliau tangani jauh lebih banyak daripada yang pernah kau lihat seumur hidupmu. Tunggu saja dia datang. Nanti ketahuan apa nilai mangkuk bututmu itu. Semuanya akan langsung terbukti. Oke, aku tunggu. Master Yu, akhirnya Anda datang juga. Tuan Yu, silakan duduk di kursi kehormatan. Pak Zhu, tidak usah repot-repot. Katamu malam ini ada barang bagus untuk saya periksa. Mana barangnya, Master Yu? Sebuah kehormatan bisa bertemu. Saya lihat orang ini adalah hadiah dari saya untuk Paman Zhu. Giok putih Hetian asli. Mohon bantuan Anda untuk menilainya. Siapa yang bilang kepadamu, kalau ini giok Hetian? Ini cuma batu putih biasa, yang diputihkan dengan asam kuat, lalu direndam dan diwarnai dengan pewarna kimia. Permukaannya masih mengandung zat beracun. Kalau dipakai menempel di kulit dalam waktu lama, bisa bikin kulit melepuh. Parahnya lagi, bisa merusak fungsi hati dan ginjal. Lihat orang. Beraninya kamu membawa barang palsu beracun ini, sebagai hadiah ulang tahunku. Kak Haoran, ini. Tuan Yu. Tidak mungkin. Ini ku beli seharga 100.000 dari temanku. Aku pasti juga sudah ditipu. Benar, Tuan Yu. Kak Haoran pasti ditipu orang. Niatnya juga baik. Rela habis banyak uang untuk beli hadiah ayahku. Kalian tidak bisa menyalahkannya, kan? Sudah sampai seperti ini pun, dia masih saja membelanya. Padahal saat aku difitnah dulu, satu kesempatan menjelaskan saja, tidak dia berikan padaku. Anak muda. Mangkuk di tanganmu itu. Coba biarkan saya melihatnya. Silakan diperiksa, Tuan Yu. Mangkuk kecil porselen biru putih dari tungku Kekaisaran Yongle. Ini asli. Kondisinya sangat sempurna, warna birunya begitu murni, dasar porselennya putih bersih dan kokoh, goresan kuasnya juga sangat tegas, benar-benar mahakarya kekaisaran yang sangat langka. Perkiraan paling rendah, 180.000, kalau masuk pelelangan, di atas 200.000 pun tidak masalah, tidak mungkin. Tuan Yu, Anda tidak salah lihat, kan? Bagaimana mungkin pecundang ini Mampu membeli barang antik semahal itu? Anak muda, apakah kamu sedang meragukan keahlian saya? Saya tidak berani. Anak muda, nama saya Yu Tianyi, wakil ketua asosiasi barang antik Dongcheng. Saya bersedia membayar 200.000 untuk mangkuk ini. Kalau kamu bersedia melepaskannya, hubungi saya kapan saja. Terima kasih, Tuan Yu. Akan saya pertimbangkan. Tuan Yu ini orang yang baik. Berteman dengannya pasti hal yang menguntungkan. Dalam dunia penilai barang antik, yang asli ya pasti asli, yang palsu ya tetap palsu. Barang tidak bisa berbohong. Yang suka berbohong itu selalu manusia. Baiklah, aku percaya padamu sekarang. Serahkan barang itu padaku. Lin Feng,
Apa maksudmu? Hari ini kan ulang tahun ayahku. Kamu sudah membawa hadiahnya. Masa kamu tidak jadi memberikannya? Tadi kan sudah aku berikan, tapi kalian malah menatapnya dengan jijik, dan bilang ini cuma sampah. Kalian semua tidak menginginkannya, kan? Lin Feng, jangan berulah. Soal kamu membuatku marah hari ini. Aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Berikan mangkuk itu padaku. Urusan kita berdua, masih bisa kita bicarakan baik-baik. Tidak mempermasalahkannya. Zhu Linlin. Apa kamu salah paham? Tadi, saat seluruh keluargamu menunjuk wajahku dan memakiku karena memberikan barang palsu, kenapa kamu tidak bilang, tidak mempermasalahkannya, saat ayahmu membanting mangkuk ini ke lantai? Kenapa kamu tidak bilang, tidak mempermasalahkannya, saat kamu bilang aku tidak berguna, dan bilang kamu sudah buta, karena mau bersamaku? Kenapa kamu tidak bilang, tidak mempermasalahkannya? Zhu Linlin. Aku sudah bersamamu sekian lama, ternyata akulah yang benar-benar buta. Mangkuk ini ku beli pakai uangku sendiri. Karena tadi kalian bilang ini sampah. Maka sampah ini akan kusimpan sendiri, nggak jadi kukasih. Kau. Kurang ajar. Lin Feng, beraninya kau kurang ajar begitu. Minta dihajar, ya. Lin Feng, dasar brengsek. Lin Feng, beraninya kau memukulku. Kalau hari ini kau tidak membiarkanku membalas tamparanmu dan meninggalkan mangkuk ini di sini, kita putus. Lin Feng, apa maksudmu ini? Berani berbuat kasar di meja makan. Bahkan berani memukul wanita. Sudah kubilang anak ini tidak beres. Sudahlah miskin, malah main tangan lagi. Lin sudah bersamanya selama 3 tahun. Pada akhirnya malah ditampar olehnya. Putus saja, Zhu Linlin. Kita sudah bersama selama 3 tahun. 3 tahun ini, aku, Lin Feng, diperlakukan seperti anjing di rumahmu. Setiap perayaan aku tidak pernah berani datang dengan tangan kosong. Saat ayahmu merendahkanku, kau hanya berdiri di samping dan tidak bicara sepatah kata pun. Hari ini, tepat di depanku, kau duduk berduaan dengan pria lain di sofa, sampai bersentuhan lengan segala. Apa kau masih menganggapku lelakimu? Sialan, setiap kata yang kau ucapkan, aku ingat semuanya. Tadi itu aku cuma terbawa emosi. Aku tidak sungguh-sungguh. Tidak, itulah isi hatimu yang sebenarnya. Perhatian semuanya, hari ini, soal putus ini, aku yang memutuskannya duluan, bukan dia yang mencampakkanku, tapi aku, Lin Feng, yang sudah tidak sudi lagi dengannya. Lin Feng, kau keterlaluan sekali. Lin sudah bersamamu selama 3 tahun. Sekarang kau malah mencampakkannya di depan umum. Dan kau berani main tangan. Kau tahu tidak seberapa hancur hatinya. Lin, sudah, jangan menangis lagi. Dia tidak pantas kau tangisi. Lin Feng, cepat minta maaf pada Lin sekarang juga. Mumpung masih belum terlambat. Kalau tidak, kau benar-benar menyakiti hatinya. Dan jangan harap bisa kembali padanya seumur hidupmu. Sudahlah, Li Haoran, tidak usah sok munafik, sialan, dasar penipu dengan barang palsumu itu. Bukankah kau cuma ingin mendapatkan Zhu Linlin? Ambil saja untukmu, sama-sama. Lin Feng, dasar binatang. Binatang kau. Suruh dia enyah dari sini. Mulai hari ini, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Jangan harap ada satupun keparat yang bisa menindasku lagi. Ayah, ibu, kalian tenang saja. Tunggu sampai aku menghasilkan uang. Aku pasti akan membeli kembali rumah tua keluarga kita, agar jiwa kalian tenang di surga sana. Cuaca hari ini lumayan bagus. Aku mau menjual mangkuk kecil porselen biru putih ini, sekalian mencari harta karun tersembunyi. Bos, gelang ini harganya berapa? Nona, matamu tajam juga. Ini barang asli loh. Batu giok tambang tua dari Asia Tenggara. Lihat saja tingkat kebeningan dan warnanya. 88.000, Anda bisa bawa pulang. Warnanya memang lumayan bagus. Nona, kalau saya tidak sedang butuh uang cepat, 100.000 pun tidak akan saya jual. Coba Anda lihat lapisan permukaannya ini. Butuh waktu ratusan tahun baru bisa terbentuk. Nona, coba Anda lihat kualitasnya. Kalau dilewatkan tidak akan ada lagi. Jangan dibeli, itu palsu. Bocah sialan, kau cari gara-gara ya? Berani-beraninya kau mengacaukan bisnisku. Apa buktinya Anda bicara begitu? Nona,
Giok asli itu punya karakteristik alami. Permukaannya halus dan terasa hangat. Pola seratnya tidak beraturan. Ada yang gelap dan ada yang terang. Coba Anda perhatikan gelang ini baik-baik. Polanya terlalu rapi. Setiap garisnya tersebar dengan sangat merata. Ini jelas-jelas batu sintetis buatan. Apa lihat-lihat? Kalau tidak mau beli, cepat pergi sana. Kau jual barang palsu dengan harga mahal, masih berlagak benar. Coba kau bicara sekali lagi, brengsek. Galah sekali ya. Perlu tidak sekarang aku telepon pihak pengawas pasar dan melaporkan penipuanmu ini. Halo Mas, terima kasih ya, namaku Suro. Lin Feng. Ternyata dia seorang CEO wanita yang cantik, menarik juga. Tuan Lin, pengamatan Anda sangat tajam. Boleh saya tahu, Anda bekerja di toko mana? Untuk sekarang saya belum bekerja, cuma iseng-iseng saja. Bisnis ini sangat rumit. Ada banyak orang hebat di luar sana, tapi orang hebat yang masih mau membantu dan membela orang asing itu sangat jarang. Cuma bantuan kecil kok, Nona terlalu memuji. Tuan Lin terlalu rendah hati. Kalau ada barang bagus, ingatlah untuk menghubungiku. Anggap saja ini menambah satu jalur untuk menjual barangmu. Mencari barang antik murah juga butuh modal. Jual mangkuk porselen biru putih ini dulu saja. Bos, aku mau menjual barang berharga. Barang apa? Keluarkan, biar kulihat. Palsu. Bos Zhao, bagaimana kalau Anda periksa lagi dengan saksama? Glasirnya terlalu mengkilap. Glasir porselen biru putih era Yongle. Seharusnya berwarna doff. Punyamu ini silaunya minta ampun. Jelas banget ini cuma barang buatan baru. Anak muda, kau pasti habis ditipu, kan? Mangkuk ini paling banter cuma barang tiruan zaman sekarang. Sama sekali bukan barang antik. Bos Zhao, porselen biru putih era Yongle tidak semuanya berglasir doff. Untuk kualitas tinggi dari tungku kekaisaran. Sangat wajar kalau permukaannya mengkilap. Sudahlah, sudah. Aku sudah 30 tahun kerja di bidang ini. Barang berharga yang kutangani jauh lebih banyak. Bocah ingusan kayak kau, beraninya menceramahiku soal ginian. Ya sudahlah, melihat pakaianmu, hidupmu pasti susah. 5.000 yuan, ku beli sebagai barang kerajinan biasa. Hitung-hitung buat ongkos pulangmu. Jangan bawa ini ke tempat lain dan bikin malu dirimu sendiri. Aku tidak jadi jual. Heh, bocah, apa maksudmu ini? Hah, kau datang ke toko Ningyet milikku bawa barang palsu buat menipu. Sekarang ketahuan, kau malah mau kabur begitu saja. Coba kalian nilai sendiri. Orang ini membawa barang palsu untuk menipu. Begitu ketahuan, dia malah mau kabur. Aku sudah sering melihat orang seperti ini. Sudah kubilang aku tidak jadi menjualnya. Kembalikan barangku, karena sudah masuk ke toko Ningyet milikku. Tinggalkan barang itu. Kau boleh pergi sesukamu. Hari ini, kau harus menjual mangkuk ini. Mau tidak mau, kau tetap harus menjualnya. Xiao Li, tutup pintunya. Manajer Zhao, mangkuk ini adalah porselen asli dari zaman Yongle. Master Yu sendiri yang telah memverifikasinya. Jangan bawa-bawa nama Master Yu untuk menekanku. Master Yu itu sangat dihormati. Mana mungkin dia mau memverifikasi barang untuk orang sepertimu. Kukatakan untuk terakhir kalinya, 5.000 yuan. Ambil uangnya dan enyahlah. Jangan sampai aku memanggil satpam. Tidak. Hebat ya. Niat menipu dengan barang palsu gagal, malah menghancurkan barangnya sendiri, lalu mau menyalahkan toko Ningyet kami. Bocah, ku beritahu ya, aku sudah sering melihat trik murahan seperti ini. Xiao Li, panggil satpam, serahkan penipu ini ke kantor polisi. Masih muda bukannya bekerja yang benar, malah menipu dengan barang palsu. Saat ketahuan, dia sengaja memecahkan barang untuk memeras. Orang seperti ini memang pantas ditangkap. Aku sudah 30 tahun malang melintang di bisnis ini. Bocah ingusan sepertimu. Berani-beraninya melawanku. Tunggu sampai kau dijebloskan ke penjara. Coba kulihat apa alasanmu nanti. Hentikan. Direktur Su, kenapa Anda datang? Urusan sepele ini tidak perlu Anda tangani sendiri. Lepaskan. Presdir Su, ternyata Anda bos di tempat ini. Iya. Presdir Su. Lihatlah ulah anak buah Anda ini. Berhubung Anda sudah di sini, Anda harus memberi saya penjelasan. Presdir Su, bocah ini membawa barang palsu ke sini. Siapa bilang mangkuk porselen biru putih ini barang palsu?
Ini mangkuk porselen biru putih asli dari Tungku, Kekaisaran era Yongle. Potongannya halus dan padat, warna birunya meresap hingga ke dalam porselen. Ciri khas seperti ini tidak bisa ditiru oleh barang tiruan modern. Manajer Zhao, kamu sudah bekerja di Pavilion Ningya selama 12 tahun. Masa barang seperti ini saja kamu tidak bisa mengenalinya? Apa kamu memang salah lihat? Atau kamu sengaja ingin merampasnya? Tuan Lin, saya minta maaf. Saya datang terlambat. Terima kasih. Tarik semua data pembukuan yang ditangani Zhao Dezu selama setengah tahun terakhir. Selama setengah tahun terakhir, barang yang dinilai palsu oleh Zhao Dezu ada sebanyak 20 buah. Semuanya dibeli oleh toko dengan harga yang sangat murah. Rekaman CCTV menunjukkan, semua barang tersebut dibawa oleh Zhao Dezu ke dalam tasnya saat dia pulang kerja. Zhao Dezu, sia-sia saja aku sangat mempercayaimu. Selama ini sudah berapa banyak uang yang kamu korupsi? Hah? Presdirsu, saya salah. Saya sudah bekerja di Pavilion Ningya selama 12 tahun. Walaupun tidak ada prestasi, setidaknya hargailah jerih payah saya. Waktu itu saya hanya sedang hilaf, dan tergiur oleh keuntungan kecil. Keuntungan kecil? Total uang yang sudah kamu gelapkan itu cukup untuk membuatmu dipenjara selama 10 tahun. Hubungi polisi dan beritahu tim legal perusahaan. Lakukan audit menyeluruh terhadap semua pembukuan selama Zhao Dezu menjabat di sini. Siapkan gugatan. Baik, Presdirsu. Presdirsu, maafkan saya kali ini, Presdirsu. Syukurin, benalu seperti itu memang pantas ditangkap. Kerja bagus, Presdirsu. Semuanya, munculnya benalu seperti Zhao Dezu di Ningyage adalah kelalaian saya, Suro, dalam mengelola. Hari ini di hadapan Anda sekalian, saya meminta maaf kepada semuanya. Pak Lin, mangkuk porselen biru putih Anda dihancurkan di dalam Ningyage. Tanggung jawabnya ada pada Ningyage. Saya yang akan mengganti kerugian ini. 200.000 untuk ganti rugi mangkuk porselen. Dan 100.000 untuk kompensasi kerugian mental. Terima kasih. Terima kasih Presdirsu, Anda telah membantu saya mendapatkan keadilan. Pak Lin, apakah Anda tertarik untuk menjadi manajer di Ningyage kami? Gaji pokok 600.000, komisi dihitung terpisah. Pak Lin, apa yang saya katakan tadi benar-benar tulus. Ningyage membutuhkan manajer baru. Saya merasa Anda adalah kandidat yang paling cocok. Presdirsu, saya sangat menghargai niat baik Anda. Tapi saya sudah bersusah payah, merangkak keluar dari lumpur penderitaan. Sekarang saya hanya menginginkan kebebasan. Tapi, urusan Presdirsu adalah urusan saya juga. Kalau untuk membantu Anda, sama sekali tidak masalah. Saya siap kapanpun dipanggil. Menarik. Orang lain sampai berebut ingin masuk ke perusahaan Su. Anda malah diberi posisi manajer saja tidak mau. Bulan depan kakek saya merayakan ulang tahun yang ke-80. Beliau menghabiskan hidupnya dengan kaligrafi dan sastra. Saya ingin mencari barang antik yang elegan. Entah itu kuas, tinta, kertas, atau batu tinta. Lukisan atau karya kaligrafi juga boleh. Tapi harus barang asli. Dan kondisinya harus sempurna. Tolong carikan untuk saya. Kalau kamu berhasil menemukannya, di luar harga beli barangnya, saya akan memberikan bonus tambahan. Tidak kurang dari angka ini. Gila. 300.000. Sepertinya aku harus melayani dengan baik bos wanita muda yang kaya raya ini. Baiklah, Direktur Su, tenang saja. Dalam 3 hari, aku akan beri kabar. Direktur Su, barang yang Anda inginkan itu, kita tinggal mencari beberapa ahli barang antik untuk mengurusnya. Kenapa harus memberi keuntungan pada bocah itu? Kamu tidak mengerti, pemuda itu bukan orang sembarangan. Dia punya kemampuan nyata. Kita uji saja dulu. Kalau dia memang bisa mendapatkan barang bagus, orang ini harus kita rekrut ke perusahaan antik keluarga Su. Dia pasti akan sangat berguna. Cuma 300.000 untuk berteman dengan orang sehebat itu. Sangatlah sepadan. Tentu saja, pemuda itu memang lumayan tampan juga. Pak, batu jelek ini harganya berapa? Oh, barang yang itu. Saya memungutnya di pinggir sungai. Sudah setengah tahun ditaruh di sini dan tidak ada yang melirik. Kalau kamu mau, bawa pulang saja dengan harga 500. 500? Gila. Aku bakal untung besar nih. Sepakat. Karya asli Master Zheng Qiao, nilainya 500 sampai 600.000. Bos, lukisan bambu ini dijual berapa?
Matamu jeli juga, saudara. Ini lukisan kuno dari 300 tahun yang lalu. Karya siapa tepatnya? Aku juga kurang tahu. Tapi ini pasti barang antik. 80.000, harga pas. 80.000. Sepertinya bos ini tahu kalau ini barang antik. Tapi tidak tahu kalau ini karya maestro. Boleh juga, aku menemukan harta karun lagi. Wah, bukankah ini sepupuku yang diusir dari keluarga, si pecundang itu? Kenapa setelah diusir oleh ayahku, kau jatuh miskin dan beli rongsokan di pinggir jalan? Apa yang kulakukan? Bukan urusanmu sama sekali. Hah, barang murahan begini saja berani kau beli? Cuma kerja beberapa tahun di toko kami. Kau benar-benar merasa sudah jadi ahli penilai. Kau bilang lukisan ini rongsokan. Jelas, barang yang digantung di lapak begini, paling mahal 200 sebagai barang cetakan. Apa kau mau membawanya pulang untuk menipuku lagi? Kalau begitu mari kita bertaruh. Jika lukisan ini asli, kau harus bayar 100.000 padaku. Jika ini palsu, batu bernilai 100.000 ini. Batu kasar giok hetian ini jadi milikmu. Gila, dari mana anak ini dapat batu giok hetian kasar? Si brengsek ini beruntung sekali. Kebetulan sekali, hari ini aku harus mendapatkannya. Baiklah, kau sendiri yang cari mati, jangan salahkan aku. Semuanya sudah dengar, kan? Jadilah saksiku. Saudara-saudara sekalian, lukisan ini adalah karya asli bambu tinta dari Zheng Banqiao. Aku akan tunjukkan 3 buktinya pada kalian. Pertama, saat Zheng Banqiao melukis bambu, dia menekankan, goresan daun bambunya setajam potongan pisau. Tidak pernah ragu dan sangat rapi. Coba kalian lihat tepi daun ini. Goresan kuasnya sangat bersih dan tegas. Satu tarikan kuas membentuk satu daun. Kedua, serat kertas suan dari 300 tahun yang lalu. Teksturnya sama sekali berbeda dengan kertas suan modern. Lukisan kuno menggunakan kertas buatan tangan. Teksturnya tidak beraturan, tapi punya pola tersendiri. Sekali lihat saja sudah jelas ini asli. Ketiga, tinta stempelnya. Coba kalian lihat stempel ini. Warnanya sangat pekat dan membaur. Tinta merahnya sudah meresap ke dalam serat kertas. Ini adalah jejak waktu. Tidak mungkin bisa dipalsukan. Benar-benar analisis yang sangat tajam. Buktinya sudah sangat jelas. Hebat banget kamu, bro. Enak saja kau bilang begitu. Kau pasti cuma asal mengarang, kan? Menurutku sih tidak begitu. Bocah ini jelas-jelas mau lari dari taruhan. Coba biarkan saya yang lihat. Astaga, bukankah ini master kaligrafi dan lukisan kota Jiangcheng, Guru Li Sengyun? Guru Li itu benar-benar seorang master. Perkataannya pasti bisa dipercaya. Tolong bantuannya, Master Li. Tiga poin yang dikatakan anak muda ini semuanya benar. Saya, Li Sengyun, sudah meneliti lukisan dan kaligrafi selama 40 tahun. Lukisan bambu tinta ini, sudah pasti lukisan asli karya Zheng Banqiao. Kuas, tinta, kertas, dan stempelnya, tidak ada satupun yang meleset. Gila, lukisan asli Zheng Banqiao. Anak ini mendadak kaya raya. Wah, ternyata ini benar-benar asli. Terima kasih banyak, Tuan Li. Kau kalah, serahkan uang 100.000-nya sekarang. Lin Feng kau. Kau sengaja menjebakku, ya brengsek. Kau boleh saja tidak mau bayar, tapi soal taruhan kita tadi, sudah banyak orang yang merekam videonya. Besok, di kalangan barang antik kota Dongcheng, kau akan jadi bahan tertawaan nomor 1. Reputasi ayahmu, Linda San, dan nama baik toko Bogusuan milikmu. Pikirkan baik-baik. Terima uangnya. Terima kasih, sepupuku tersayang. Lain kali kalau mau bagi-bagi uang, bilang saja langsung. Tidak perlu repot-repot begini. Hahaha. Lin Feng. Uangku tidak semudah itu kau ambil. Awas kau, tunggu pembalasanku. Urusan kita belum selesai. Wah. Di usia semuda ini sudah bisa memahami gaya lukisan Zheng Banqiao. Sungguh langka. Tuan Li terlalu memuji. Saya sangat tertarik dengan lukisan kaligrafimu ini. Saya bisa tambah harganya 50.000. Apakah kamu bersedia melepasnya untuk saya? Tuan Li, terima kasih atas apresiasinya. Tapi lukisan ini mau saya gunakan untuk hal lain. Sepertinya saya belum bisa melepaskannya. Tidak apa-apa, barang bagus memang sulit didapat. Saya bisa memakluminya. Anak muda, matamu sangat tajam. Di usia semuda ini bisa memahami teknik kuas Zheng Banqiao, sungguh luar biasa. Apakah kamu tertarik untuk datang mengobrol di studio saya? Terima kasih atas kebaikan Guru Li. Saya merasa sangat terhormat. Tapi hari ini saya sudah janji mengantar barang untuk seorang teman. Lain hari saya pasti akan berkunjung. Karena sudah janji pada Presdirsu, tentu saja harus ditepati. Saya, Lin Feng, bukanlah orang yang suka membual. Baiklah, tidak masalah. Kedepannya kita masih punya kesempatan untuk bertukar pikiran. Presdirsu, barang yang Anda inginkan sudah ketemu. Cepat sekali.
Lukisan bambu tinta asli karya Zheng Ban Qiao. Kondisinya sangat sempurna. Lagi pula ini adalah karya masa tua Zheng Ban Qiao. Dibuat saat keahliannya sudah mencapai tingkat tertinggi. Sangatlah langka. Berapa banyak uang yang kamu keluarkan untuk membelinya? 80.000. Lin Feng, tahukah kamu berapa harga lukisan ini kalau masuk pelelangan? 500.000 sebagai harga awal. Kalau ada pelelangan khusus karya Zheng Qiao, harganya bisa lebih dari 600.000. Pembayaran lukisan pertama, 500.000. Dan untuk lukisan kedua, upah jerih payahnya 300.000. Aku tahu Direktur Su pasti tidak akan membiarkan aku rugi. Direktur Su memang sangat murah hati. Uang untuk membeli rumah leluhur sudah cukup. Lin Feng, aku masih berpegang pada kata-kataku yang tadi. Bergabunglah dengan perusahaan Su. Kamu bukan bekerja untukku, tapi kita bekerja sama. Kamu sendiri yang tentukan syaratnya. Direktur Su, aku benar-benar menghargai niat baikmu. Tapi seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, aku menginginkan kebebasan. Baiklah, aku menghargai pilihanmu. Hari Sabtu minggu depan, ada acara pameran barang antik di kalangan kita. Boleh membawa satu orang untuk membantu menilai barang. Aku harap orang itu adalah kamu. Di acara penilai barang antik kali ini, banyak toko barang antik dari kota timur akan mengirimkan perwakilan. Ini adalah kesempatan bagus bagimu untuk memperluas jaringan dan menunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Apakah ayah dan anak, Lin Dasan dari Boguk Suan, akan hadir? Lin Dashan dan putranya juga termasuk dalam daftar undangan. Baiklah, aku akan menemanimu pergi. Kesempatan untuk membalas dendam, sama sekali tidak akan aku lewatkan. Senang bekerja sama denganmu. Senang bekerja sama denganmu juga, Direktur Su. Memanggilku Direktur Su terdengar terlalu kaku. Umur kita kan hampir sama. Lalu, aku harus memanggilmu apa? Panggil saja aku, Xiao Ro. Baiklah, Direktur Su. Baiklah, Xiao Ro. Ayah, Ibu, aku akhirnya sudah mengumpulkan cukup uang untuk bisa membeli kembali rumah lama kita. Hei anak muda, kamu mau membeli rumahku? Iya, benar. Tidak kujual, rumah ini tidak akan aku jual. Kak, rumah ini sebenarnya adalah rumah leluhur keluargaku. Dijual oleh pamanku sebelum ayahku meninggal dunia. Saya ingin membelinya kembali sekarang. Sebutkan saja harganya. Mari kita bicarakan baik-baik. Ku bilang tidak dijual, ya tetap tidak dijual. Rumah ini mau aku simpan sambil menunggu pembebasan lahan. Dibayar berapapun tidak akan aku jual. Bang, soal rumah ini kita kesampingkan dulu. Saya mau tanya satu hal kepadamu. Akhir-akhir ini tidurmu tidak nyenyak, kan? Sering bermimpi buruk, terbangun tengah malam dengan keringat dingin. Coba lanjutkan. Saat bangun pagi sendi terasa sakit, terutama di bagian pergelangan tangan dan lutut. Siang hari badan terasa lemas, dan sangat mudah tersulut emosi. Sudah periksa ke rumah sakit tapi tidak ada penyakit apa-apa. Bagaimana kamu bisa tahu? Kamu diam-diam menyelidikiku, ya? Bukan menyelidikimu. Tapi gelang kayu di tanganmu itu, yang memberitahuku. Maksudmu barang ini ada yang tidak beres? Masa sih? Tidak mungkin. Bang, gelang ini sebenarnya pemberian orang. Atau kamu beli sendiri? Tahun lalu aku beli di pasar barang antik seharga 30.000. Penjualnya bilang ini kayu kuno berkualitas. Kayu cendana merah yang bisa menolak bala. Ini bukan kayu cendana merah. Ini adalah kayu berenergi gelap. Kayu seperti ini digali dari dalam kuburan kuno. Sudah menyerap energi negatif yang lembab selama ratusan tahun di dalam makam. Jika terus dipakai di badan, energi negatifnya akan merasuk dan merusak tubuhmu. Semua gejala penyakitmu tadi adalah ulah dari kayu ini. Pantas saja selama setahun ini aku merasa ada yang tidak beres. Sudah habis puluhan ribu periksa ke rumah sakit, tapi dokter bilang aku sama sekali tidak sakit. Wah, badanku langsung terasa ringan sekarang. Pergelangan tanganku tidak kaku lagi. Napas juga terasa lebih lega. Saudaraku, kamu benar-benar sudah menyelamatkanku. Aku memakai barang sialan ini selama 1 tahun penuh. Aku sampai hampir dibuat gila olehnya. Luar biasa, kamu benar-benar sakti. Bang, saya bukan orang sakti, cuma kebetulan ngerti sedikit. Gini aja, rumah ini abang jual ke kamu. Ini kuncinya, kamu tempatin aja dulu. Besok abang kemari buat tanda tangan kontrak. Terima kasih banyak, bang abang memang dermawan. Kita hitung 70% dari harga pasar, jadinya 600.000. Sisa uangnya anggap aja sebagai tanda pertemanan dari abang. Benar-benar nggak ngangka. Ternyata ada rezeki nomplok. Bro, kamu udah sangat ngebantu abang.
Masa cuma ngasih diskon, kan gak enak. Marga Abang Ma, orang-orang di jalanan biasa manggil Abang, Bang Ma. Abang main di proyek bangunan. Anak buah Abang banyak. Dari bikin fondasi, bangun gedung, sampai renovasi. Semuanya Abang urus. Separuh proyek di wilayah timur, itu punya Abang. Bro, kalau kedepannya ada yang berani nyari gara-gara sama kamu, telepon aja Abang. Saudara kita banyak, urusan apapun pasti beres. Abang pasti bakal pasang badan buat kamu. Kalau butuh apa-apa, bilang aja. Jangan sungkan sama Abang ya. Makasih banyak, Bang Ma. Hahaha, makasih buat apaan, santai aja. Nanti kita sering-sering kontakan ya. Kalau udah selesai pindahan, Abang traktir kamu minum. Ibu, rumah kita kembali lagi. Bro, tunggu sebentar ya. Abang segera ke sana buat tanda tangan kontrak. Baik, Bang Mas, saya tunggu. Pak, di sini tempatnya. Kamu yakin yang kamu bilang itu benar? Si brengsek Lin Feng itu beli rumah tua ini lagi. 100% benar, Pak. Waktu itu agennya sendiri yang bilang ke aku, kalau ditaksir, rumah ini sekarang nilainya sampai 1 juta. Dari mana anak itu dapat uang sebanyak itu? Ya, sudah jelas dong, Pak. Pasti dia diam-diam makan banyak uang sogokan dari toko kita, kan? Dasar brengsek, pengkhianat tidak tahu diuntung. Lihat saja bagaimana aku menghabisinya hari ini. Paman, Lin Qian, sedang apa kalian di sini? Wah, hebat juga kau, bocah. Mulutmu terus saja sesumbar. Bilang kalau kau bukan pengkhianat. Tapi sekarang malah punya uang untuk beli rumah. Masih berani bilang kau tidak mencuri dari toko. Lin Feng, oh Lin Feng, aku benar-benar meremehkanmu. Kelihatannya saja yang polos, diam-diam ternyata jadi parasit. Selama bertahun-tahun ini, entah sudah berapa banyak uang keluargaku yang kau curi. Pertama, aku tidak pernah mencuri sepeser pun dari kalian. Kalian berdualah yang menipuku. Sudah seberapa banyak hal yang kulakukan untuk toko Boguzai. Kalian sendiri sangat tahu itu. Kedua, kuberikan kalian waktu 3 detik untuk enyah dari sini. Kalau tidak, lalu kenapa? Kau berani memukul kami, ya? Hahaha. Dasar anak haram, jangan berlaga jagoan di depanku. Orang tuamu sudah mati sejak lama. Kalau bukan karena aku yang membesarkanmu. Kau pasti sudah mati dari dulu. Ayahku sudah merawatmu bertahun-tahun, tapi ini balasanmu. Kau benar-benar tidak tahu balas budi. Punya uang sebanyak ini malah dipakai beli rumah. Di mana hati nuranimu? Hah, tutup mulut kalian. Aku muak mendengar omong kosong kalian. Hari ini hanya ada 2 pilihan. Pertama, kembalikan uang 1 juta itu. Anggap saja sebagai tebusan atas uang yang kau curi dari toko selama ini. Kembalikan semuanya beserta modalnya. Atau kedua, serahkan kunci rumah ini, lalu balik nama menjadi milikku. Kalau tidak, urusan kita hari ini tidak akan selesai. Benar, serahkan rumah ini kalau tidak mau bayar. Pilih saja sendiri. Kalian berdua ini. Terutama kau, Linda San. Dulu waktu ayah dan ibuku meninggal karena sakit, demi memintamu merawatku, mereka memberikan rumah tua ini padamu, dan membiarkanmu mengelola Boguksuan. Tapi apa yang kau lakukan? Brengsek, kau malah menjual rumah tua ini. Kalian merampas semuanya, memakai jaket tebal yang hangat. Kau membiarkan Lin Qian makan enak. Sementara kau biarkan aku kehujanan, tinggal di kandang anjing, dan makan makanan sisa. Di tengah musim dingin dengan suhu minus 10 derajat, aku bahkan tidak punya mantel yang layak untuk menghangatkan tubuh. Aku menggigil kedinginan di tengah salju. Sedangkan kau, duduk manis di dalam rumah sambil minum teh. Aku bekerja di Boguksuan selama 5 tahun. Kau tidak membayarku sepeser pun. Kau bahkan memfitnahku menerima uang suap, dan menamparku di depan umum. Hari ini, dengan kemampuanku sendiri, aku berhasil membeli rumah tua ini kembali. Dan kau, keparat, masih ingin merebutnya. Asal kau tahu saja. Hari ini, meskipun aku harus bertarung mati-matian dengan kalian, dan mati di sini, jangan harap kalian bisa menginjakan kaki selangkah pun di rumah ini. Oh, lihatlah, kau sudah mulai berani, ya, berani bertingkah kasar pada kami. Kau pikir hanya dengan membawa sepotong tongkat rongsokan, kami tidak berani menyentuhmu. Tidak ada gunanya. Hari ini kau harus menyerahkan kuncinya. Kalau tidak, urusan kita belum selesai. Majulah kalau berani. Siapa bajingan yang berani menindas adikku? Adikku, letakkan tongkat itu. Ada abang di sini, kau tidak perlu turun tangan. Bukannya kalian tadi sangat sombong, ya? Kenapa sekarang malah diam? Baiklah. Kita pergi dari sini. Memangnya aku mengizinkan kalian pergi? Heh.
Bang, masih ada lagi. Ada urusan apa lagi? Lo udah minta maaf ke saudara gue belum? Aku ini kan pamanmu. Bang Ma, kayaknya dia nggak terima tuh. Tuh. Oh, jadi lo nggak terima, ya? Biar anak buah gue yang ngasih lo pelajaran. Atau patahin dua kaki anak lo, tinggal pilih aja. Ayah, ayo cepat ngomong sesuatu. Ah, Lin Feng. Maafin aku. Aku salah karena udah maki-maki kamu. Aku nggak seharusnya fitnah kamu. Tolong berbesar hatilah. Ampuni kami, ya. Ayah, cepat minta maaf. Cepatlah. Lin Feng, maafkan aku. Minta maaf macam apa itu? Sopan dikit kenapa? Membungkuk kalau minta maaf. Lin Feng, maafkan aku. Bang, sekarang, kami sudah boleh pergi, kan? Cabut sana. Keparat, cuma berani karena ada dekingan aja. Berani-beraninya dia belagu di depanku. Yah, urusan ini nggak boleh dibiarin gitu aja. Kita harus kasih dia pelajaran. Tentu saja nggak akan ayah biarkan. Ayo pulang, kita pikirkan caranya. Ayah pasti akan bikin bocah itu menderita setengah mati. Tapi, soal Bang Ma itu, sepertinya kita nggak akan sanggup melawan dia. Bang Ma itu paling cuma basa-basi karena Lin Feng beli rumahnya. Makanya dia mau kasih muka. Kamu pikir dia beneran nganggap si Lin Feng adiknya? Tunggu saja 2 hari lagi. Dia pasti bakal lupa sama si bajingan Lin Feng itu. Ayah benar juga. Lin Feng si pecundang itu, sama sekali nggak ada gunanya buat Bang Ma. Dia nggak bakal bisa belagu lama-lama. Kita pulang dulu dan rencanakan baik-baik. Urusan ini belum selesai. Balas dendamnya baru saja dimulai. Nanti ada saatnya kalian akan menyesal. Bro, orangnya sudah pergi. Sini, mari kita selesaikan urusan utama kita. Beres. Mulai hari ini, rumah ini secara sah jadi milik keluarga Lin. Bang Ma. Terima kasih. Oh ya, bro, soal judi batu giok ini, apa kamu bisa? Ya, barang yang ini, aku biasanya suka iseng main, kebanyakan sih rugi. Tapi kadang-kadang bisa juga dapat barang bagus. Coba kamu lihat. Astaga. Mata dewaku ini ternyata bisa menembus batu giok mentah. Tapi sayangnya, hanya ada 5 kali kesempatan, dan sudah kupakai 1 kali. Bro, ada apa? Aku bisa mencobanya. Bro, aku sudah tahu kamu punya keahlian khusus. Kamu tenang saja, aku memang sedang bersiap pergi ke pasar untuk mengambil beberapa batu giok mentah. Tolong bantu aku menilainya. Kita sepakati dulu aturannya. Kalau dapat barang bagus, kita bagi 2. Kalau tidak untung, kalau rugi, biar aku yang tanggung. Boleh, aku ikut kata abang saja. Wah, bukankah ini Lin Feng? Nggak mampu beli barang antik ya? Sekarang malah sok-sokan ikut judi batu. Lingkaran kelas atas macam ini. Memangnya pantas disentuh gembel miskin sepertimu. Lin, sudahlah jangan mengejeknya lagi. Dia kan sekarang sudah hitungannya masuk ke bisnis ini. Di kantongnya, siapa tahu dia bawa uang saku raksasa sebesar beberapa ratus ribu. Zhu Lin. Sepertinya setelah kau menempel pada pria kaya, hidupmu jadi lumayan enak ya? Tentu saja. KH orang itu kalau keluar uang sedikit saja, sudah jauh lebih banyak dari penghasilanmu seumur hidup. Dia 10.000 kali lipat lebih hebat darimu. Lin Feng, ada beberapa hal yang tidak akan pernah bisa kau dapatkan seumur hidupmu. Pungut barang bekas sisaku saja, kalian berdua malah bangga setengah mati. Coba kau ulangi sekali lagi. Sialan. Kenapa? Dia adalah orang bawaanku, Ma Bentu. Coba saja sentuh dia kalau kau berani. Potong batunya. Bos, kelima batu yang ada di atas meja ini, aku borong semuanya. Siap, Bos Ma, Anda benar-benar royal. Bos, kami kan datang bersama-sama, aku juga mau beli beberapa batu. Waduh, Bos Ma sudah memilih duluan, jadi bagaimana ya? Boleh saja. Kami yang pilih duluan, sisanya baru buat kalian. Kawan, menurutmu mana batu yang bagus? Ketiga batu itu semuanya batu ampas, sampah dari segala sampah. Sama sekali tidak berharga.
Batu giok darah. Harga pasarnya 600.000. Cuan besar. Batu mentah hijau kekaisaran. Seluruh bagiannya tembus pandang tanpa retak sedikit pun. Benar-benar bongkahan yang sempurna. Harga pasarnya setidaknya 4 juta. Gimana, bro? Kira-kira bisa dapat barang bagus nggak? 3 batu besar ini, kejernihannya kurang. Kemungkinan besar cuma batu ampas. Kita coba 2 batu kecil ini saja. Hitung-hitung uji keberuntungan. Dasar selera orang miskin. Ada batu mentah besar malah tidak dipilih, malah mungut rongsokan kecil. Benar-benar konyol. Nasibmu memang melarat seumur hidup. Sebagus apapun barang di depan mata, kamu tidak akan bisa mengenalinya. Aku percaya sama temanku. Kami ambil 2 batu kecil ini, sisa 3 batu besar itu. Biar buat kalian saja semuanya. Sepakat. Aku borong ke 3 batu mentah ini. Nanti kalau aku dapat batu giok, awas, kalian jangan iri ya. Bos. Tidak usah dibungkus, langsung belah saja di sini, biar orang tertentu bisa buka mata. Melihat apa itu seni memilih batu yang sebenarnya. Benar. Belah di sini saja. Biar mereka menyesal setengah mati. Batu ampas. Tidak apa-apa, masih ada 2 batu lagi. Yang ini juga, batu ampas. Orang. Jangan diam saja. Cepat belah batu ketiga. Ketiganya ampas semua. Tadi siapa yang bilang kami tidak berani main besar? Ya, kalian pilih batu yang besar, tapi buktikan dong ada isinya. Urusan insting menilai, nggak ada hubungannya dengan ukuran batu. Ada orang yang buang uang demi beli 3 batu rongsokan, tapi masih nggak tahu malu ngajarin orang main judi batu. Nggak usah belagu, kau pikir 2 buah batu kecil milik kalian itu bisa menghasilkan barang bagus? Benar. 2 batu kecil jelek milik kalian itu, bahkan nggak berani kalian belah, kan? Kalian sombong sekali ya, berani taruhan nggak? Taruhan apa? Taruhan apa? Kalau aku berhasil dapat barang bagus, kau harus bayar aku seharga nilai pasarnya. Contohnya, kalau aku dapat batu darah ayam seharga 600.000, kau juga harus bayar aku 600.000. Hah? Ngimpi aja kau sana. Kalau kau yang kalah gimana? Kalau yang keluar batu rongsokan, aku akan menelan batunya, bagaimana? Anak ini percaya diri sekali. Kalau dia benar-benar dapat barang bagus, bukannya aku bakal rugi besar. Hauran, terima saja taruhannya. Aku nggak percaya dia bisa seberuntung itu. Aku ingin lihat sendiri dia makan batu itu. Oke. Persetan, ku terima taruhanmu. Bos. Belah sekarang. Ini adalah batu darah ayam Changhua. Warna merahnya ini, tingkat kemurniannya ini. Kualitas tingkat tinggi. Batu darah. Ini benar-benar batu darah. Berapa nilai barang ini? Kualitas warnanya, ukurannya sebesar ini, perkiraan paling rendah. 600.000, 600.000, sialan, semua uang yang aku punya sekarang, cuma tersisa 600.000. Wah, Tuan Muda Li jangan-jangan merasa sayang uangnya ya, nggak sanggup bayarkan. Omong kosong. Hauran itu, bos besar investasi di modal venue, cuma 600.000 saja. Bagi Hauran itu urusan kecil, benar kan, Hauran? Benar. Cuma 600.000. Baiklah, kalau begitu cepat transfer uangnya. Rp600.000. Bos, lanjut belah batunya.
Astaga, giok hijau kekaisaran. Ternyata ini. Giok hijau kekaisaran jenis kaca. Wah gila. Hijau kekaisaran. Bos. Berapa nilai barang yang satu ini? 4 juta. Giok hijau kekaisaran ini nilainya paling tidak 4 juta. Bos Ma, aku mau beli ini. Aku mau beli giok hijau kekaisaran ini. Tidak, bos. Batu ini mau aku pakai untuk keperluan lain, jadi aku tak bisa melepaskannya. Kau kalah lagi. 4 juta, cepat bayar. Bro, kita kan cuma bercanda. Tadi aku sudah bayar 600.000. Anggap saja selesai sampai di sini. Ya, bercanda. Siapa yang bercanda denganmu, bajingan? Apa aku kelihatan seperti orang yang suka bercanda? Serahkan uangnya. Lin Feng. Jangan melunjak kamu. Ya, kalau kamu berani terima uang ini, kita tidak akan pernah bisa bersama lagi. Wah, kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Bos Ma, tolong urus ini. Mengerti. Kalau hari ini kamu tidak menyerahkan uangnya, biar kujadikan kepalamu sebagai makanan anjing. Kamu tidak percaya. Hauran, kamu kan punya banyak uang. Cepat berikan pada mereka. Aku, seluruh hartaku cuma 600.000. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Aku tidak percaya. Bukannya kamu dari Feng Yue Capital, seorang bos besar investasi. Bos besar omong kosong apa? Aku ini cuma pecundang, cuma kacung kantoran biasa. 600.000 itu sudah seluruh tabunganku. Li Hauran, kamu menipuku sialan. Bukannya kamu bilang, kamu adalah mitra di Feng Yue Capital. Bukannya kamu bilang kekayaanmu sampai puluhan juta. Dasar penipu busuk, kamu sudah menghancurkan hidupku. Kamu tahu tidak? Beraninya kamu memukulku. Tutup mulutmu, wanita jalang. Ini semua salahmu. Sialan. Kalau saja kamu tidak memaksaku untuk berjudi. Aku tidak akan pernah jatuh seburuk ini. Pemandangan yang sangat memalukan, tapi... Mampus. Bro, bocah ini sepertinya benar-benar melarat. Selanjutnya mau diapakan? Suruh dia tulis surat utang, dan cap jempol. Bukannya dulu kau sangat sombong, bukannya kau merasa paling hebat, dan selalu merendahkan orang lain. Selama sisa hidupmu, kau akan menghabiskannya dengan terlilit utang. Uangku, masa depanku, semuanya hancur. Li Haoran, ini baru permulaan. Lin Dasan, Lin Qian. Selanjutnya, giliran kalian. Maaf aku datang tiba-tiba. Kamu tidak keberatan, kan? Bicara apa sih kamu, Xiaoru? Kamu mau datang saja, aku sudah sangat senang. Ngomong-ngomong, bagaimana persiapan pameran barang antiknya? Semuanya sedang dipersiapkan dengan matang. Sebentar lagi sudah bisa resmi dibuka. Presdir Su, koneksimu luas dan pengaruhmu besar. Tolong bantu aku selidiki toko Boguksuan milik Linda San. Aku curiga ayah dan anak itu selama ini membuat dan menjual barang antik palsu. Aku memang pernah dengar rumornya. Tapi bukankah Linda San itu pamanmu? Kenapa kamu malah mengincarnya? Dulu ayah dan ibuku meninggal karena sakit. Sebelum mengembuskan napas terakhir, mereka menitipkan rumah tua dan toko Boguksuan kepada paman. Mereka memohon agar dia merawatku dengan baik, tapi dia malah diam-diam menjual rumah tua kami, dan menguasai toko Boguksuan sendirian. Dia membiarkan putra kandungnya, Lin Qian. Mereka hidup mewah, tapi membiarkanku tinggal di kandang anjing, makan makanan sisa, dan menderita segala siksaan. Benar-benar sangat kejam. Sebagai paman kandungku sendiri, bagaimana dia bisa melakukan tindakan tidak tahu balas budi, dan menindas keponakannya sendiri seperti ini? Aku bekerja di Boguksuan, banting tulang tanpa mengeluh selama 5 tahun. Bangun pagi pulang malam untuk memindahkan barang dan mengurus pembukuan, serta mengurus seluruh toko. Tapi dia tidak mau memberiku gaji sepeser pun. Saat keluarga pacarku mengadakan pesta ulang tahun, aku sampai memohon-mohon, meminta gajiku sebesar 30.000 untuk keperluan mendesak. Tapi dia malah menamparku di depan umum, memfitnahku menerima uang suap, dan menuduhku suka mencuri. Dia langsung mengusirku dari Boguksuan. Kamu tenang saja. Serahkan masalah ini kepadaku. Aku pasti akan menyelidikinya sampai tuntas, dan mengembalikan keadilan untukmu. Terima kasih banyak. Tunggu kabar dariku ya. Lin Dasan, Lin Qian. Pada hari pameran barang antik nanti, aku pasti akan menghancurkan reputasi kalian.
Hari ini kamu sengaja mencariku. Apa ada masalah? Aku berencana untuk mengambil alih dan membeli semua koleksi barang antik di sana. Tapi aku kurang yakin dengan keaslian barang-barangnya. Jadi aku ingin memintamu menemaniku untuk menilainya. Tentu saja bisa. Wah, Presdir Su berkenan hadir. Toko kecil saya ini benar-benar mendapat kehormatan besar. Silakan, silakan masuk. Presdir Su, pria tampan ini siapa? Dia adalah ahli penilai yang khusus aku undang. Oh, maafkan ketidaksopanan saya. Silakan masuk ke dalam, mari. Presdir Su, keempat barang ini adalah harta karun utama toko kami. Semuanya punya riwayat warisan yang jelas. Barang antik yang sangat asli. Silakan Anda nilai perlahan, dan silakan dipilih. Lokasi toko ini sangat strategis. Dekorasi dan penataannya juga sangat berkelas. Rasanya sepadan dengan harganya. Ada yang tidak beres. Keempat barang ini, kenapa semuanya bermasalah? Presiden Su, toko saya ini lokasinya emas. Nilai tokonya 5 juta, ditambah lagi keempat harta karun ini, barang antik tulen. Setiap barang punya sertifikat keaslian, ada tanda tangan ahli, dan cap stempelnya juga lengkap. Harga pasar keempat barang ini totalnya, lebih dari 10 juta. Aku berikan harga borongan 8 juta untuk Anda, asalkan Anda mengambil alih toko ini. Keempat harta karun ini, akan menjadi milik Anda. Lin Feng, bagaimana menurutmu? Keempat barang ini, semuanya palsu. Apa kau bilang? Memangnya kau ini siapa? Hah, masih bocah sudah berani berlaga seperti ahli. Aku, Ye Fei Yang. Sudah 20 tahun bekerja di industri ini. Belum ada yang berani menghancurkan reputasiku seperti ini. Vas bunga ini menggunakan teknik sambung baru dan lama. Bagian atasnya terbuat dari pecahan porselen tua, sedangkan badannya adalah hasil bakaran baru. Memang tidak terlihat oleh mata telanjang, tapi kalau disorot dengan senter yang terang, bisa terlihat jelas ada garis gelap di bagian sambungannya. Lalu batu tinta ini, bahannya hanyalah batu biasa yang dibuat agar terlihat tua. Cara membuatnya terlihat usang adalah dengan menggunakan air teh dan tinta yang direbus dan direndam berulang kali, lalu dikubur di tanah lembab selama 6 bulan. Sekilas memang tampak seperti barang kuno asli, tapi kalau digores pakai kuku, warna permukaannya akan luntur. Perlu saya bongkar kedok 2 barang sisanya. Ye Fei Yang, kau sudah bosan hidup ya? Berani-beraninya kau menjebak seorang suro. Presdir Su, saya minta maaf. Saya sedang gelap mata. Saya benar-benar hilaf. Tolong berbesar hatilah. Ampuni saya kali ini saja. Saya benar-benar tidak berani mengulanginya. Presdir Su, meskipun barangnya palsu, tapi lokasi toko ini cukup strategis. Bisa kita ambil alih. Bos Ye, sebagai kompensasi permintaan maaf, toko ini, lepas kepadaku seharga 3 juta saja. Bagaimana? Mimpi aja kau sana. Tidak mungkin. Oh, tidak mau negosiasi ya? Presdir Su, lapor polisi saja. Saya tanda tangan. Baiklah, saya tanda tangan. Kemasi barangmu dan pergi dari sini. Tadi aku hampir saja mengira kalian benar-benar akan berkelahi. Dia tidak akan berani main tangan. Orang yang merasa bersalah, semakin keras suaranya, semakin ciut nyalinya. Toko ini, kuberikan padamu. Presdir Su, Anda yang mengeluarkan uang, tapi tokonya untuk saya. Uang itu anggap saja sebagai modal sahamku. Aku ambil 30%. Kamu yang kelola dan ambil 70%. Awas saja kalau kamu menolak. Mulai sekarang kita bukan teman lagi. Baiklah, terserah padamu. Akhirnya aku punya toko sendiri. Ayah ibu. Semua milik kalian yang hilang, akan aku rebut kembali satu persatu. Presdir Su. Tentang Boguksuan, bukti ayah dan anak Lin Dasan memproduksi dan menjual barang palsu. Semuanya sudah ditemukan. Ini adalah catatan transaksi selama 3 tahun terakhir, faktur pembelian, dan juga kesaksian dari beberapa pembeli yang menjadi korban. Ada yang lebih parah lagi, mereka diduga menyelundupkan barang antik galian ilegal. Ada 2 gelombang pengiriman barang, yang mengarah ke jaringan penyelundupan luar negeri. Waktu, lokasi, dan orang yang menanganinya. Semuanya sudah berhasil dilacak. Bagus sekali. Serahkan semuanya ke pihak berwajib. Semua bukti ini sudah cukup untuk menjebloskan ayah dan anak itu ke penjara selama 20 tahun. Beraninya kalian menindas Lin Feng. Aku akan pastikan kalian menerima balasannya. Presdir Su, sepertinya Anda sangat peduli pada Lin Feng ya, sampai memberikannya toko, lalu membantunya menyelidiki kasus. Jangan-jangan Anda menyukainya. Jangan sembarangan bicara, cepat kembali bekerja. Apa kejutan yang aku suruh siapkan sudah beres? Semuanya sudah beres, tinggal menunggu acara penilaian barang antik selesai.
Lin Feng, kuharap kau akan menyukai hadiah dariku. Tindakan kita kali ini pasti akan membuat Lin Feng membayar harga yang sangat mahal. Bocah tengik itu berani menyinggung kita. Hah? Lihat saja bagaimana dia mampus nanti. Ayah, hari ini pasti ada banyak barang bagus. Kita juga tidak bisa menilai barang antik. Apa bisa dapat untung? Tenang saja. Aku sudah mengundang pakar dari provinsi, Master Zhang Lu. Ada dia, dijamin tidak ada masalah. Wah, Presdir Su sudah datang. Ku dengar. Akhir-akhir ini kau cukup dekat dengan bocah ini. Hati-hati, nanti malah kena batunya. Benar itu, membawa orang amatir ke acara penilaian barang antik. Apa tidak takut malu? Siapa yang aku, Suro, pilih sebagai penilai? Kalian tidak perlu repot-repot mengurusnya. Sebaliknya, Bos Lin, di acara penilaian barang antik yang lalu, Toko Ning Yu meraih juara pertama. Bogusuan sepertinya. Bahkan tidak masuk 10 besar. Sialan, bocah ini, apa hebatnya dia sampai Surou sangat membelanya. Silakan sombong dulu sekarang, bocah. Sebentar lagi kau akan tahu akibatnya. Yo Changshan, Ketua Yo, Ketua Asosiasi Provinsi, kata-katanya adalah keputusan mutlak. Bagaimana aturan main hari ini? Setiap perwakilan mengeluarkan satu barang berharga, bisa dinilai dan bisa ditransaksikan. Hari ini kami sangat mengandalkan Anda untuk mendapatkan barang bagus. Tenang saja, selama ada aku, dijamin kalian semua puas. Acara penilaian barang antik kali ini resmi dimulai. Koleksi pertama dari Ningya G dipersembahkan oleh Nona Surou. Ci. Barang yang aku tawarkan adalah pahatan batu miniatur gunung karya Master Sulong. Silakan kalian nilai. Buset. Ada barang super langka di dalamnya. Nilainya puluhan juta. Palsu. Tidak mungkin ini karya Sulong. Teknik pahatan Sulong itu memotong miring ke dalam batu. Sedangkan barang ini menggunakan potongan lurus. Arah bekas pahatannya salah total. Selain itu, bahan batunya adalah batu linyi biasa yang dibuat seolah-olah usang. Bukan batu taihu yang sering dipakai Sulong. Kesimpulannya, ini adalah barang tiruan tingkat tinggi dari zaman modern. Direktur Su, ku dengar penilai barang antik yang kamu sewa kali ini adalah Lin Feng, ya? Kamu pasti sudah ditipunya, kan? Tidak malu apa, memamerkan barang palsu begini. Benar, tuh. Membawa orang amatiran, bikin malu saja. Ketua Yo, coba Anda yang jelaskan. Saya hanya percaya pada Anda. Penilaian Zhang Lu sama sekali tidak salah. Barang ini memang tiruan tingkat tinggi. Direktur Su, apa jangan-jangan kamu sudah dikibuli oleh si bocah Lin Feng ini? Sudah kubilang, kan? Orang jalanan tidak jelas begitu. Mana mungkin punya kemampuan asli? Gunung buatan ini memang palsu, tapi benda ini bernilai puluhan juta. Omong kosong. Barang tiruan ya tetap barang tiruan. Mana ada harganya sampai puluhan juta. Bocah ini sudah gila, ya, mulutnya isinya cuma bualan saja. Lin Feng, kalau palsu, ya palsu. Aku terima kenyataannya. Kamu tidak perlu bicara begitu, hanya demi membelaku. Tempat ini tidak menyambut pembual yang suka memutarbalikkan fakta sepertimu. Dengar tidak, cepat enyah dari sini. Semuanya, perhatikan baik-baik. Ini adalah patung Dewa Giok Luosan. Hanya tersisa 3 di seluruh dunia, bernilai puluhan juta. Aku tambah 1 juta. Harganya masih bisa dibicarakan. Lin Feng, bagaimana kau bisa tahu? Hebat sekali. Mana mungkin? Kalian transaksilah secara pribadi. Koleksi selanjutnya, silakan Bos Lin dari Boguk Suan, tunjukkan harta karunmu. Semuanya. Ini adalah hasil jerih payahku. Sebuah harta karun yang sangat berharga. Gulungan kuno Wuya. Benar, ini memang barang bagus. Kertasnya lembut tapi ulet. Warna tintanya sangat pekat. Penjilidannya sangat sesuai dengan standar buku istana. Bos Lin, selamat. Ya, ini benar-benar harta karun langka. Kau beruntung sekali bisa mendapatkannya. Bos Lin, aku sangat penasaran dengan barang ini. Berapa banyak yang kau habiskan untuk ini? HMPH, 2.300.000. Kenapa? Kau iri karena tidak mampu membelinya. Bagus. Selamat, ya.
Kau rugi total 2.300.000. Itu sih rugi total namanya. Omong kosong. Jangan sembarangan bicara. Bocah ingusan sepertimu, memangnya sudah pernah melihat berapa buku kuno? Kalau bilang ini palsu, tunjukkan buktinya. Kalau kau tidak bisa menjelaskannya dengan masuk akal, langsung angkat kaki saja dari sini. Tempat ini, bukan tempat buatmu asal jeplak. Barang rongsokan harga 50 yuan. Nggak pantas bikin aku buang-buang ludah. Ketua Zhou, tolong beri penilaian yang adil. Anda ini kan pakar nomor 1 di dunia barang antik. Jangan biarkan bocah ini merendahkan orang seenaknya. Nggak perlu dilihat lagi, barang ini sudah pasti palsu. Karena gulungan kuno Wuya itu, legendanya saja sudah rekayasa. Yang katanya gulungan kuno Wuya itu, sebenarnya hanyalah akal-akalan pedagang barang antik zaman Republik, yang mengarang tipuan semata. Zhang Lu. Barang ini kan kau yang kenalkan padaku. Memang aku yang kenalkan padamu, tapi aku nggak pernah memaksamu beli, kan? Aku cuma jadi perantara. Jual beli itu urusan sama-sama mau. Sekarang kau menyalahkanku, apa gunanya? Aku nggak mau tanggung jawab. Menghabiskan 2 juta demi secari kertas rongsokan, dengan mata seliwer begini, masih punya muka buat buka toko. Lin Feng. Sialan, jangan senang dulu kau. Hari ini adalah hari terakhirmu hidup. Oh iya. Memangnya bagaimana cara kalian mau menghabisiku, saat kau masih di boguksuan kami, dan bekerja untuk kami, kau diam-diam menggelapkan, barang antik milik toko. Kau pikir nggak ada yang tahu? Hari ini, aku sudah bawa semua buktinya. Oh iya, kalian benar-benar punya buktinya, keluarkan saja biar semua orang di sini lihat. Buktinya ada di sini. Lin Feng. Di dalam video ini, itu beneran kamu. Orang yang ada di video itu memang aku. Tapi aku tidak mencuri apapun. Jangan ngeles, percuma saja. Semua orang sudah melihatnya, kami sudah lapor polisi. Polisi akan segera datang. Hari ini kau tidak akan bisa kabur. Pak polisi, ini pelakunya. Dia yang mencuri. Bukti videonya ada di sini. Tertangkap basah beserta buktinya. Saya gagal mendidiknya dengan baik. Sungguh aib bagi keluarga kami. Tolong hukum dia seberat-beratnya. Rekaman CCTV itu adalah buatan AI. Itu semua palsu. Sekarang, giliran kalian yang harus menjelaskan. Lin Dasan Lin Qian. Kalian menggunakan teknologi AI untuk memalsukan bukti CCTV, dan dengan sengaja menjebak orang lain. Semua perbuatan kalian ini sudah jelas melanggar hukum. Hanya dengan trik murahan seperti ini, kalian pikir bisa membodohi kepolisian. Kalian pikir polisi itu bodoh. Ternyata videonya palsu. Ayah dan anak itu benar-benar menjijikkan. Tadi akting mereka meyakinkan sekali. Hampir saja mereka memfitnah orang tak bersalah. Siapa yang mengizinkan kalian pergi? Aku masih punya kejutan untuk kalian. Urusan kita masih panjang. Pak polisi, kami bersedia kooperatif dalam penyelidikan. Kami pasti akan kooperatif. Tidak perlu diselidiki lagi. Toko barang antik Boguksuan, atas nama ayah dan anak, Lin Dasan dan Lin Qian, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus produksi dan penjualan barang palsu, serta pencurian dan penyelundupan artefak bersejarah, dengan total nilai kejahatan yang sangat besar. Kalian telah melakukan pelanggaran hukum yang berat. Ini surat perintah penangkapannya. Sekarang kami resmi menangkap kalian semua. Astaga. Banyak sekali kejahatan kalian, ya, bukankah itu sudah cukup buat kalian mendekam di penjara selama lebih dari 20 tahun? Terima kasih, ya. Jangan buru-buru, kejutan dariku untukmu belum selesai. Di acara pameran barang antik hari ini, kalian semua telah menjadi saksi atas sebuah proses penilaian yang sangat luar biasa. Aku, Zhou Changsan, melihat seorang pemuda yang menggunakan kemampuan aslinya untuk membongkar barang palsu, menghancurkan batu palsu itu, dan mengeluarkan harta karun yang paling berharga. Sekarang aku umumkan, penilai terbaik di pameran kali ini adalah Lin Feng, dan koleksi terbaik jatuh pada Pavilion Ningya. Anak muda, Asosiasi Penilai Provinsi secara resmi mengundangmu untuk bergabung. Aku akan selalu menyiapkan tempat untukmu. Yang tadi itu bukanlah kejutan terakhir. Masih ada lagi. Sebenarnya berapa banyak kejutan yang kau siapkan hari ini? Ini adalah... Sabar sedikit, kau akan segera tahu.
Tanda tangani ini. Ini dokumennya. Kenapa melamun? Ini tokomu. Ini papan nama tokomu. Ayah, ibu, putra kalian sudah dewasa. Aku akan mewarisi peninggalan kalian, dan membuat Pugu Xuan menjadi lebih besar dan hebat. Direktur Su, kau telah membukakan jalan untukku, membantuku membereskan segalanya, membantuku menyelidiki mereka, dan membantuku merebut kembali papan nama ini. Hanya berterima kasih lewat kata-kata saja. Lalu aku harus berterima kasih seperti apa? Serahkan saja dirimu padaku. Boleh juga. Ya sudahlah, biarkan saja aku yang sedikit rugi. Kamu nakal banget sih. Siapa juga yang rugi? Urusan perusahaan. Aku masuk dulu buat angkat telepon. Kamu tunggu aku di sini ya. Oke. Sejak diusir dari Paviliun Bogu, sampai sekarang punya toko sendiri. Dari yang awalnya cuma bawa satu katak emas di saku, sampai sekarang punya aset miliaran rupiah. Semuanya terjadi begitu cepat. Rasanya benar-benar seperti di kehidupan lain. Lin Feng. Sedang apa kamu di sini? Lin Feng, aku sudah tahu semuanya tentangmu. Kamu sekarang orang terkenal di seluruh kota Jiang. Juara terbaik di acara penilaian barang antik. Punya aset miliaran. Aku mengakuimu sekarang. Ayah dan ibuku juga sudah menerima kamu. Ayo kita balikan. Nanti kita jalani hidup yang baik sama-sama. Aku janji nggak bakal marah-marah lagi sama kamu. Waktu itu aku cuma emosi saja. Kamu tahu kan sifatku. Kamu tahu kan aku gampang emosi. Sebenarnya dari dulu aku selalu. Mulai sekarang, menjauhlah dari Lin Feng. Wanita macam kamu, nggak pantas dilirik sedikit pun sama Lin Feng. Kamu pikir kamu siapa? Aku ini pacarnya Lin Feng. Orang yang dia cintai itu aku. Cih, omong kosong. Kamu kira aku mencintaimu? Mencintaimu? Sinting apa aku ini? Bodoh banget kalau aku sampai begitu. Ada bos cantik malah nggak disuka, dan malah milih mempertahankan sampah sombong. Ya, sampah matre sepertimu. Gimana? Sudah putus asa, masih mau terus bermimpi? Lin Feng, kamu nggak bisa begini. Katanya seumur hidup, katanya seumur hidup. Aku memang pernah bilang begitu, tapi kamu yang sekarang sudah bukan lagi. Niu Lin Lin yang dulu.